Yaitu yang menjadi pertanyaan, apakah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini bisa menjadi obat penenang bagi masyarakat? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah terhubung bersama kami Sugiyat Santoso yang merupakan politisi dari Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sugiyat. Waalaikumsalam, selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Herman Hairon yang merupakan Sekjen dari Partai Demokrat. Selamat malam Mas Herman. Selamat malam Mbak Windy. Selamat Ya, malam pemirsa TV One. ya, sehat selalu ya Mas Herman. Juga telah terhubung bersama kami Henry Alhamdulillah. Satrio yang merupakan pengamat politik dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat malam Bang Hensa, sehat selalu. Halo Win, sehat Alhamdulillah. Ya, ini menjadi suatu hal yang menyarik karena pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga telah bertemu dengan sejumlah elemen masyarakat termasuk salah satunya adalah Ketua Umum dari partai politik. Ini menanggapi dan juga menelaah dari pernyataan Presiden ini seperti apa Pak Sugiyat? Ya, yang pertama bahwa kita mengapresiasi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah yang terukur, sistematis, dan strategis, serta tegas untuk menyikapi persoalan beberapa hari pasca tanggal 25 Agustus kemarin. Bahwa pertama sekali Pak Prabowo memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk mendapatkan informasi yang holistik terkait dengan peristiwa yang ada. Kemudian Bapak Presiden juga secara bijak mengundang dan bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat keagamaan untuk menyatukan persepsi, lalu dilanjutkan dengan pertemuan antara Bapak Presiden dengan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan partai-partai politik yang kemudian dilanjutkan secara teknis rapat kabinet untuk menyikapi persoalan yang ada. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu adalah sikap pemimpin yang tegas. Yang pertama bahwa beliau menjamin semua aspirasi rakyat yang itu bagian dari implementasi demokrasi itu dijamin, dicatat, dan digaransi akan ditindaklanjuti solusinya bagaimana. Tapi beliau juga memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang berusaha ingin membuat kerusuhan di Republik ini. Saya pikir kami mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Dan saya yakin dan percaya bahwa langkah-langkah tersebut secara bertahap akan meredakan ketegangan dan menjadi penawar atau solusi dari kekisruhan kemarin, Mbak. Tentunya langkah yang konkret itu pula yang ditunggu oleh masyarakat. Lantas bagaimana Mas Herman dari partai politik sendiri ini langsung merespons pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Mas Herman? Ya, saya kira kita berikan apresiasi Pak Prabowo tentu semenjak terjadi demonstrasi pertama tanggal 25 juga terus mencermati terhadap setiap perkembangan dan memang disarankan partai-partai juga harus sensitif. Ya termasuk kami di Demokrat juga terus merespon terhadap harapan, terhadap aspirasi masyarakat dan tentu apa yang menjadi tuntutan ya coba kita bicarakan, kami juga bicarakan. Dan pada dialog, pada pertemuan dengan Presiden, hadir seluruh partai yang ada di parlemen hadir dan saya kira memiliki kesepakatan karena bagaimanapun kita ada kepentingan negara, ada kepentingan bangsa, ada kepentingan rakyat yang harus kita lindungi segenap rakyat seluruh Indonesia. Kita memiliki tujuan berbangsa dan bernegara, tentu ini yang harus dicapai sehingga ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang aspirasi, dan apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat, ayo kita tampung bersama. Dan kemudian kita rumuskan apa sebaiknya ke depan kita lakukan. Supaya hal-hal yang kemarin terjadi tidak terjadi lagi ke depan. Bagaimanapun negara ini punya tujuan, kita ingin menuju kepada Indonesia Emas 2045, menjadi negara yang maju, menjadi negara yang sejahtera. Tentu tahapannya jangan terganggu oleh situasi-situasi yang pada akhirnya kita juga mundur gitu. Nah, oleh karena itu Pak Presiden merumuskan bersama dengan partai-partai lainnya supaya ayo kita saling dukung dan tentu dalam situasi ini kita harus memiliki kesamaan arah, langkah, dan strategi ke depan. Perumusan itu juga telah dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan oleh Presiden bersama sejumlah ketum parpol. Bang Hensa, sebagai pengamat politik Anda melihatnya, sudah tepatkah langkah dari Presiden ini, Bang Hensa?
Ya kalau kumpulin partai politik ya boleh-boleh aja, apalagi kan itu ada kepala-kepala atau ketua lembaga negara ya. Tapi inti permasalahannya bukan hanya tentang tidak adanya tunjangan DPR atau dihapusnya tunjangan para anggota dewan. Ini kan sebetulnya, Windy, Mhm, ini akumulasi jeritan perut rakyat lah kalau saya sebutnya. mhm, Jadi saat ini kan kondisi misalnya lapangan pekerjaan sangat sedikit, banyak sekali kemudian yang mendapatkan PHK, terus harga-harga barang juga merangsek naik ya. mhm. Belum lagi ada jeritan di daerah, banyak kepala daerah yang menaikkan pajak bumi dan bangunan berkali-kali lipat. Jadi ini sebetulnya akumulasi jeritan perut rakyat Mhm. saja. Jadi jangan kemudian diartikan lebih sempit seputar tunjangan anggota DPR. Kemarahan rakyat kepada DPR itu pada saat ada kritisi tentang joget-jogetnya itu. Jadi kan begini, selama ini kan ada romantisme ya dari pemerintahan bahwa 10 tahun ini rakyat dimanjakan dengan BLT dan Bansos. Bahkan pada saat pemilu pun demikian, BLT dan Bansos itu merajalela di mana-mana. Nah saat ini, di saat rakyat ingin sekali mendapatkan kemudahan-kemudahan kerja, kemudian kemudahan-kemudahan dalam membeli bahan baku, sembako, makanan, dan lain-lain, ini didengar bahwa tunjangan pejabat dan wakil rakyat ini naik tinggi. Dan kemudian angkanya kan fantastis dibongkar tuh. Bahkan sebelumnya kan ada peniadaan tentium yang fantastis. Mhm, Peniadaan tentium itu hal positif, tapi mungkin sebelumnya rakyat nggak paham mhm. bahwa komisaris BUMN begitu besar fasilitasnya didapat dari tentium-tentium itu, miliaran. Iya. Nah, jadi pada saat rakyat berkeluh kesah, ingin menyampaikan keluh kesahnya, ngelihat para anggota Dewan Joget, jadi terpantik gitu. Walaupun sebetulnya ya namanya joget boleh-boleh, tapi mereka mengharapkan empati dari wakil rakyatnya. Tolong dong, rakyat lagi sulit nih, Anda jangan berjoget-joget dulu. Kemudian tambah-tambah gitu, karena ada video-video yang menurut saya lebih memprovokasi, sehingga jeritan perut rakyat itu menjadi jeritan aksi. Belum lagi wording-wording dari istana yang mengatakan, ya kalau protes jangan pakai perasaan, pakai data. Gimana caranya menjerit tapi mesti pakai data gitu. Mhm. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah baik, tapi saya mengharapkan ada penjelasan part 2. Kalau kemarin kan part 1 tentang keamanan ya, menjaga ketertiban gitu ya, bagaimana arahan presiden terhadap aparat keamanan, terhadap tindakan-tindakan anarkis, itu baik sekali. Hanya mari kita menantikan gitu yang part 2-nya tentang ekonomi, tentang harga-harga sembako, Baik. tentang lapangan pekerjaan. Memang Pak Prabowo punya program bagus, Iya. MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih. Tapi lagi-lagi part 2 ini yang ditunggu ini. Baik. Apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perut rakyat ini. Baik, Bang Hensa. Dan juga ini yang menjadi catatan dengan adanya jeritan rakyat yang sudah terakumulasi banyak sekali yang saat ini menjadi beban bagi masyarakat, mengapa membutuhkan waktu yang lama dari DPR sendiri untuk menjawab aspirasi tersebut. Bang Hensa, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Mas Herman dan juga Mas Eun, kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Selepas jeda kami masih akan kembali.